yang legal ini karena sampai saat ini yang ilegal tuh banyak sekali, yaitu lewat sindikat pengiriman tenaga kerja yang ternyata sindikat perdagangan orang diperjualbelikan, dikirim ke luar negeri, paspornya ditahan, gajinya diambil, dibagi-bagi, atau kontraknya dia buat secara sepihak, sehingga misalnya kontrak gaji 30 juta ternyata yang diterima cuma 5 juta karena sudah ada perjanjian ilegal yang dibuat. Yang lebih gila dari itu adalah yang banyak menjadi mayat pulang, kan tidak dapat perlindungan karena ilegal. Oleh sebab itu pemerintah sekarang melakukan gerakan dua sayap. Satu, menggalakkan pemberangkatan tenaga kerja yang legal seperti ini tadi, terhormat, gagah, naik pesawat, ya di lounge yang bagus, pelayanan yang bagus, diantar, dijemput gitu. Kemudian memberantas yang ilegal. Nah, pemberantasan yang ilegal ini dalam 3 minggu atau 2 minggu sampai 3 minggu terakhir ini menunjukkan tren yang positif, dan kita semua patut mengucapkan terima kasih kepada Polri yang sejak awal Juni sampai dengan tanggal 17 kemarin itu sudah menangani kasus-kasus atau menindak para pelaku tindak pidana perdagangan orang dari berbagai provinsi, dari berbagai daerah, dengan laporan 385 kasus sampai tanggal 17 Juni ya, mulai awal Juni, dengan korban tindak pidana perdagangan orang itu selama 3 minggu itu yang kemudian ditindak pelakunya sebanyak 1.476 orang, dan sudah menetapkan tersangka sebanyak 457 orang. Kemudian juga yang sedang diburu dengan penyelidikan dan penyidikan sebanyak 356 orang. Nah, itu yang sekarang sudah dilakukan oleh Polri, dan kita berterima kasih atas langkah-langkah ini karena selama ini kalau ada tindakan-tindakan pidana perdagangan orang itu ada sindikatnya, ada yang melindungi, sehingga sulit kita masuk. Dalam 3 minggu atau 2 sampai 3 minggu terakhir sejak awal Juni tepatnya, Presiden memerintahkan agar di bulan Juni ini sudah ada laporan tentang kemajuan penindakan, dan sekarang sebelum bulan Juni berakhir sudah menghasilkan tindakan-tindakan penegakan hukum yang seperti itu. Saya mendapat laporan banyak dari berbagai daerah. Pak, polisi sekarang sudah bergerak di berbagai tempat, semua sindikat perdagangan orang sekarang ditangkapi dan akan terus ditangkap kalau melanjutkan pekerjaan ilegalnya. Misalnya tadi pagi ini saja saya mendapat kabar dari Bupati ND yang menyatakan, Pak, di ND sekarang tindakan terhadap tindak pidana perdagangan orang, polisinya sudah bersikap tegas. Artinya kalau sekarang sudah bersikap tegas, artinya dulu tidak tegas, sehingga baru lapor sekarang tegas. Dari daerah saya sendiri di Pamekasan, saya juga diberitahu oleh Pak Bupati, oleh Pak Badrut Tamam, wah sekarang polisi hebat. Pelaku sindikat perdagangan orang sudah mulai dikejar satu persatu. Nah, ini supaya diteruskan oleh Polri karena ini adalah perintah Presiden untuk melindungi nyawa manusia dan menegakkan martabat keindonesiaan kita. Nah, demikian dari saya, kalau tidak ada pertanyaan cukup. Ada momen Pak, terkait dari tadi kan juga sudah ada beberapa hal yang dilakukan oleh pihak pemerintahan begitu ya, pemerintah begitu ya. Nah, ini kan juga sindikat ini kan tidak hanya berada di domestik saja, namun mereka juga sudah ada beberapa link yang berada di luar negeri begitu. Nah, ini seberapa yakin Pak? Karena kemarin kita pernah mendapatkan informasi bahwa ini tuh sudah sangat masif bergerak, bahkan orang dari luar juga meminta begitu. Nah, ya, jadi begini, kita tahu bahwa orang yang dikirim dari sini dengan secara ilegal itu di luar negeri juga ada yang menampung secara ilegal, gitu. Nah, tapi kita tutup dulu sumbernya yang dari sini itu satu, ya. Yang kedua, secara internasional, KTT ASEAN di Labuan Bajo kemarin, semua
pimpinan pemerintahan Asia, kepala pemerintahan dan kepala negara yang berkumpul di Labuan Bajo bersepakat akan bekerja sama untuk menindak setiap sindikat perdagangan orang karena itu melawan kemanusiaan dari bangsa manapun dan dari negara manapun. Kita akan teruskan kerjasama ini. Tadi Pak Edi Ramdhani sudah bekerja sama dengan beberapa negara dan kita juga akan mencoba mengusulkan juga agar diperbanyak kerjasama G7 ini, bukan hanya dengan Jepang, Korea dan mana? Tiga ya? Jerman, Jepang, Korea yang sekarang lebih resmi dari pemerintah ke pemerintah. Yang P2P, private to private, nanti swasta to swasta, nanti akan kita tangani secara pelan-pelan. Tapi sekarang mulai dari sindikatnya dulu, kita habisi dulu sindikat ini. Dan tidak ada yang menjadi backing. Ya. Kan kemarin keluhannya dari Pak Benny Ramdhani, Pak banyak yang membacking, ada tentara, ada polisi, ada pejabat Pemda, ada ini gitu. Kata Presiden, tidak ada backing, ditindak semuanya. Apapun pangkatnya dan apapun kedudukannya. Saya atau Presiden yang menjadi backing dari tindakan Polri yang untuk menyelamatkan rakyat ini. Jadi backingnya adalah Presiden untuk rakyat ini. Gitu. Titip. Pak Menko, Cukup. Pak Menko.